Tabalong nih Pak ya, berada pada posisi paling terdekat dengan wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara baru. Apa yang sudah dan apa yang akan dipersiapkan Tabalong untuk menyongsong itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin Paling Paham Soal Banua. Baik pemirsa podcast, hari ini saya mengundang dan mengajak Pak Bupati Tabalong, Pak Anang Safiani. Kita akan berbincang banyak dengan beliau tentang wacana pemindahan ibu kota dan banyak hal mungkin yang perlu dipersiapkan Tabalong. Baik Pak Anang, pertanyaan pertama saya adalah keputusan politik sudah dibuat. Wacana pemindahan ibu kota tidak lagi menjadi basa-basi, tetapi sesuatu yang sudah konkret dan tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan. Provinsi Kalsel juga kemarin sudah ditetapkan dan diposisikan sebagai daerah penyangga ibu kota. Dan Tabalong nih Pak ya, berada pada posisi paling terdekat dengan wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara baru. Apa yang sudah dan apa yang akan dipersiapkan Tabalong untuk menyongsong itu Pak? Baik, jadi sebetulnya ya, sejak periode pertama jabatan saya 2014-2019, walaupun waktu itu kita tidak pernah membayangkan ya, bahwa ibu kota negara itu akan pindah ke Kabupaten Pangandaran Pasir Utara. Nah, tetapi karena posisi Tabalong ini berada di lintasan 3 provinsi ya, Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah ya, maka kami memang sudah menyiapkan program-program pembangunan untuk memposisikan diri sebagai serambi depannya Kalimantan Selatan. Serambi depannya Kalimantan Selatan. Karena kalau orang dari Kaltim dan Kalteng ya, itu mau ke Banjarmasin, pasti pintu masuk kan lewat Tabalong. Nah, program-program itu sudah kami laksanakan. Nah, termasuk ketika saya memasuki periode kedua mulai 2019, lagi-lagi belum membayangkan IKN itu kan. Nah, tetapi ini makin kami stressing lagi. Nah, begitu diumumkan, bahkan diundangkannya undang-undang IKN itu, sebetulnya kita sudah menyiapkan diri. Nah, paling tidak 3 yang kita siapkan ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf orang bicara tentang kita sebagai daerah penyangga, jangan-jangan mereka belum menyiapkan diri. Kita sudah. Apa yang sudah dipersiapkan? Nah, misalnya ya, Tabalong ini kan sejak zaman Belanda adalah sebagai daerah pertambangan. Nah, karena daerah pertambangan, saya sering menyebut bahwa Tabalong ini masuk dalam perangkap ekonomi yang dualistik. Pertambangannya berkembang, kemudian sektor-sektor lain walaupun berkembang dia akan tertutupi oleh kemegahan dan kebesaran sektor tambang. Nah, salah satu program yang kami prioritaskan adalah mencetak wirausaha baru dan tenaga terampil. Di periode pertama saya targetnya 5.000, realisasinya 6.400. Nah, di periode kedua ini target kita 10.000, realisasinya sampai akhir Desember tadi sudah 13.500 lebih. Nah, mereka ini kita siapkan supaya apa? 2 tahun yang lalu saya udah ngomong bahwa sebagai daerah penyangga kita jangan sampai jadi penonton. Kita harus jadi pemain aktif gitu. Nah, SDM-nya udah kita siapkan, UMKM-nya udah kita siapkan, dan alhamdulillah ini sudah berkembang dengan baik. Nah, jadi ketika nanti IKN mulai bulan Maret 2024 sudah resmi ya, nah kita udah siap. Nah, kemudian yang kedua, ini sebetulnya atas permintaan pemerintah pusat, supaya kita menyiapkan
kawasan Iya. industri. Kawasan industri. Iya. Eh, Nah, ini berapa luas itu, Pak? kita sudah siapkan, bahkan di PRD sudah menyetujui peraturan daerah tentang kawasan industri Saradang ini ya. Luasannya 3.200 hektar. 3.200 hektar. 3.200 hektar. Industri ya. Nah, saya berpikir bahwa karena ini request-nya pemerintah pusat, Iya. berarti bahwa kawasan industri Saradang ini nanti akan menunjang ibu kota negara. Jadi sebagian kegiatan-kegiatan industri nanti terpusat di Kabupaten Tabalong. Nah, kemudian yang ketiga, dulu Tabalong tidak diperhitungkan ya Iya. sebagai daerah lumbung pangan, misalnya menghasilkan hortikultura dan sebagainya. Nah, 4 tahun terakhir ini kita balik. Oke. Beras kita dari tahun ke tahun meningkat, surplusnya ya kan, hortikultura, sayur-sayuran sudah diproduksi. Nah, itu sebabnya kami tahun yang lalu sudah membangun pasar agribisnis. Lokasinya persis di tepi jalan raya yang menghubungkan Tanjung dengan Panajam Pasir Utara. Nah, saya berharap pasar agribisnis yang kami buat ini tidak hanya untuk kepentingan petani di Tabalong ya, Iya. tidak hanya menjadi outlet hasil-hasil pertanian di Tabalong, tetapi juga di Kalimantan Selatan. Jadi silahkan ya, kawan-kawan dari kabupaten lain, ya udah kirim aja sampelnya ke Tabalong ya kan, nanti transaksi, walaupun barang yang banyaknya itu ada di kabupaten masing-masing gitu. Nah, kami juga sudah menyiapkan infrastruktur di perkotaan. Nah, untuk pengembangan kota tahun ini kami membangun jalan baru ya, walaupun hanya 4,2 km, tetapi itu akan kita jadikan sebagai pusat pertumbuhan baru. Gitu. Di wilayah mana itu, Pak? Di wilayah Mabun. Mabun ya. Nah, sejalan dengan itu 2 minggu yang lalu saya menghadap Menpora, kita diskusi, ternyata dari Menpora sambutannya luar biasa. Beliau menghendaki dibangun sport center di Tabalong untuk menunjang IKN, untuk kepentingan nasional. Nah, kita sudah siapkan lahan 20 hektar. Nah, itu beberapa kesiapan kita. Ya, baik Pak Bupati. Apa yang disampaikan tadi kayaknya sejalan ya. Biasanya pemindahan ibu kota itu juga akan memiliki dampak ikutan. Yaitu pertama kesiapan bagaimana pasokan kebutuhan pangannya sendiri. Gak mungkin dong dari Banjarmasin membawa ke Tabalong ya, nggak jauh. Demikian juga dari Kaltim dan itu udah dipersiapkan ya dengan membuat outlet display untuk produk pertanian. Tadi juga Pak Bupati bilang sudah ada persiapan untuk SDM. Kalau industri itu nanti dialihkan ke Tabalong. Tetapi persoalannya Pak Bupati, dengan sumber pendapatan, pembiayaan dan anggaran yang dimiliki untuk menyiapkan Tabalong menjadi pintu gerbang Kalsel, tapi juga menjadi daerah penyangga paling dekat dengan IKN, ini gimana ini? Baik, jadi kalau mengandalkan APBD saja jelas tidak mampu ya. Nah, 3 tahun terakhir ini Mas Toto, terjadi perubahan yang luar biasa di Tabalong. 4 tahun yang lalu saya pernah bikin pernyataan ya, bahwa kita akan siapkan Tabalong sebagai metropolis baru di Kalimantan Selatan. Nah, infrastruktur di perkotaan kita bangun, kita benahi. Nah, sekarang alhamdulillah sektor swasta itu sudah banyak yang masuk ke Tabalong, mereka investasi di sana. Nah, saya berharap ketidakmampuan kita ini nanti. Tapi ini udah mulai Pak ya, bahwa investor sudah mulai banyak yang masuk ya betul. ke badan perizinan yang menyatakan kami mau bangun ini. Mungkin ada juga yang mau bangun mall kali, hotel dan segala. Memang sudah ada Pak ya? Sudah. Oke. Nah, kebetulan kita kabupaten pertama di Kalimantan Selatan yang mempunyai mall pelayanan publik. Yang 2 tahun yang lalu diresmikan langsung oleh Menpan RB Pak Cahyokumolo. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk kesiapan kita. Pak Bupati, Tabalong ini masih punya banyak lahan nggak sih yang bisa digarap sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi ataupun kawasan-kawasan industri? Proporsinya masih seimbang nggak antara kebutuhan untuk pertumbuhan pendukung bisnis industri dengan kawasan yang memang akan dikelola dan diabadikan sebagai kawasan pertanian? Karena kalau pilihannya mau industri, pertanian harus dikalahkan. Pun
kalau mau mengalahkan pertanian, industri memprioritaskan pertanian, industri enggak. Ini gimana dengan situasi dan kondisi geografis Tabalong sendiri? Baik, jadi memang lahan untuk itu sudah mulai terbatas, Mas Toto. Ya. Nah, namun demikian, kami sudah memulai ikhtiar ya. Misalnya 2 minggu yang lalu saya keliling kecamatan bersama-sama dengan Pak Wakil Bupati untuk memimpin langsung kegiatan Musrenbang kecamatan. Ya. Nah, saya sudah sampaikan misalnya ya, Kecamatan Jaro yang di sana ada usaha pertanian dalam arti luas. Sudah saya sampaikan mungkin sebagian lahan pertanian di Jaro itu akan tergerus oleh kebutuhan perkotaan. Betul. Nah, oleh sebab itu maka Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Haruai, ya kan, Kecamatan Bintang Ara, termasuk kecamatan di wilayah selatan ya, itu kita konsentrasikan untuk kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, sehingga kita bisa memasok pangan baik ke ibu kota negara maupun ke Kalimantan Tengah seperti yang sedang berlangsung saat ini. Oke. Baik Pak Bupati, ada kekhawatiran banyak pihak bahwa Tabalong ini sebenarnya mengalami sebuah kejutan karena memang wacana pemindahan ibu kota ini keputusan politiknya sudah bulat dan menjadi sebuah keputusan politik nasional yang tidak bisa ditahan lagi. Bahkan targetnya 2024 sudah ada mulai peralihan itu. Terlepas dari pandangan-pandangan orang terhadap persiapan Tabalong, Pak, Bapak sebagai kepala daerah sudah punya visi nggak dengan tim dan jajaran untuk membuat sebuah planning gitu ya, Pak ya. Tahun pertama kita mau apa nih? Ya kan, tahun keduanya nanti setelah pindah ke situ beneran apa yang akan dilakukan, tahun ketiganya gimana? Gambarnya seperti apa itu, Pak? Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan di awal diskusi kita bahwa dari sisi perencanaan, misalnya ya, apakah itu RPG, rencana pembangunan jangka panjang daerah, maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu sudah visioner banget. Walaupun tadinya tidak ditujukan untuk itu ya kan. Iya. Tetapi ketika IKN pindah ke PPO ya, kita sebetulnya udah siap. Dan wacana pembangunan itu sudah relevan juga sudah sangat relevan gitu. Nah, oleh sebab itu ya kita tidak punya kekhawatiran yang berkelebihan ya kan. Nah, yang penting kita siapkan masyarakat kita untuk bisa memanfaatkan perubahan ini. Dan sering saya sebut sebagai jangan sampai kita jadi penonton gitu. Kita harus jadi pemain aktif gitu. Salah satu yang sudah disiapkan adalah tenaga terampil tadi, Pak ya. Ya. Karena memang logikanya kalau banyak industri yang pindah, nggak mungkin dong semua buruhnya juga ikutan pindah. Tetapi buruhnya kan udah punya spesifikasi, spesialisasi keterampilan, dan ini masyarakatnya sudah bersiap. Bicara soal masyarakat, Pak, selain menyiapkan sejarah keterampilan teknis, tenaga-tenaga yang mungkin akan siap pakai, bagaimana nanti konsekuensi atas perubahan sebuah ibu kota yang menuju masyarakat metropolis? Tentu akan ada dampak-dampak yang berpengaruh terhadap sosial budaya. Bicara soal hal-hal seperti itu, tentu akan ada benturan dengan masyarakat lokal ya, mungkin masyarakat pinggiran yang mungkin masih ada suku asli lokalnya gitu pada masyarakat lokal. Gimana Pak, masyarakatnya sendiri Bapak Bupati melihat itu? Jadi memang itu tidak bisa kita pungkiri ya, ada masyarakat lokal. Nah, tetapi Mas Toto harus tahu juga bahwa penduduk Tabalong ini sangat heterogen, Pak. Betul. Semua suku bangsa, semua agama ada di sana. Bahkan kalau ada penelitian ya, saya yakin kita lebih heterogen dari Banjarmasin sebetulnya. Nah, selama 7 tahun saya diberi amanah memimpin Tabalong ini, heterogenitas ini saya jadikan sebagai kekuatan, Pak. Dan alhamdulillah memang tidak pernah terjadi. Betul, tidak pernah tercatat ada sebuah konflik horizontal di sana. Nah, ini yang kami Pak. Yang kami manfaatkan agar terjadinya transformasi besar-besaran ini, insya Allah masyarakat kami siap. Iya, karena kan pasti ada konsekuensi, Pak. Betul. Pasti akan ada pemindahan yang mengakibatkan mobilisasi Lalu bagaimana dengan masyarakat setempat yang belum bersiap? Pada daerah-daerah lain kita bisa mengambil contoh, itu akan menimbulkan bibit konflik. Dan itu sudah diantisipasi, Pak ya. Jadi tadi pertama kita
kita latih mereka melalui program mencetak wirausaha baru dan tenaga terampil. Nah, kemudian kami sedang dalam upaya mendirikan universitas, Pak. Universitas. Sudah ada rintisannya, Pak? Jadi embrionya sudah ada. Di sana ada sekolah tinggi ilmu tarbiyah, sekolah tinggi ilmu administrasi. Dan itu mau diambil alih pemerintah daerah untuk digabung di Lebur? Kita memfasilitasi aja, biar mereka yang nanti menggabungkan diri sehingga menjadi universitas. Nah, karena saya yakin pendidikan ini harus kita prioritaskan. Iya, betul. Sektor pendidikan juga mendapat prioritas, Pak ya. Oke, Pak, di luar dari wacana IKN, tapi ini juga menjadi sebuah wacana yang agak ramai diperbincangkan terkait dengan keputusan pemerintah pusat melalui DPR RI bersama pemerintah menetapkan undang-undang Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah pemindahan ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Pak Bupati gimana sebagai kepala daerah memandang pemindahan ini? Baik, jadi kalau kita bicara tentang pengembangan Banjarmasin ke depan kayaknya udah mentok gitu. Mentok, Pak ya? Mentok. Nah, oleh sebab itu ya sebetulnya kalau Banjarmasin ingin dijadikan sebagai kota niaga, pusat perdagangan, saya kira itu tepat aja. Nah, itu sebabnya pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru ini saya kira tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah itu ketika saya mencoba bicara dengan para tokoh dan sebagainya, baik di Tabalong maupun di luar Tabalong, yang dipersoalkan itu kan prosesnya, Pak. Iya kan? Prosesnya seolah-olah ujuk-ujuk itu tiba-tiba ya. Nah, saya pikir karena ini kita bicara tentang ibu kota provinsi, saya pikir karena ini kan sudah jadi keputusan, Pak ya? Apa istilahnya, nasi jadi bubur. Ya udah. Kita diskusikan aja udah. Ya kan? Kita sosialisasikan aja buburnya ini. Iya. Biar enak gitu. Jadi sebenarnya belum ada istilah kata terlambat gitu. Jadi disampaikan kepada masyarakat kepada tokoh-tokoh, para ulama bahwa ini memang kebutuhan bersama. Saya kira belum terlambat. Ya, berarti mewacanakannya bukan pada perdebatan blunder narik mundur ke belakang, Pak ya. Karena ini sudah keputusan politik di tingkat pusat yang nggak bisa lagi juga demikian. Ke depan bagaimana memandang visinya sendiri, Pak ya. Benar tadi Bapak bilang bahwa Banjarmasin dikembangkan sebagai pusat niaga perdagangan dan konsekuensinya ketika pemindahan ibu kota provinsi, semua hal yang menyangkut aktivitas pemerintah juga akan ditarik. Mungkin pengelompokannya benar nggak menurut Bapak? Pandang Bapak bahwa Banjarbaru memang lebih diprioritaskan dan difokuskan sebagai ibu kota provinsi, wilayah pemerintahan birokrasi dan lain sebagainya. Di sini sebagai niaga. Menurut Bapak gimana dari konteks kedua ini? Saya kira sudah tepat itu. Sudah tepat. Jadi pusat pemerintahan. Jadi Banjarbaru ini apakah dia sebagai ibu kota provinsi atau tidak? Dia sudah sebagai pusat pemerintahan. Sebenarnya Pak ya, karena pemerintah provinsi sendiri sudah perkantornya semuanya udah. Nah, tetapi sebetulnya kalau untuk pengembangan ke depan, Tabalong pun sebetulnya layak sebagai ibu kota provinsi. Kalau ke depannya. Ke depannya karena dia paling dekat dengan ibu kota negara. Masuk akal betul. Ya kan? Tapi kita tidak bicara itu. Iya, masuk akal betul. Iya kan? Kita bicara hal yang positif aja. Saya pikir itu tadi. Kita masih punya waktu supaya masyarakat di Kalimantan Selatan ini bisa mengetahui, karena tadi mereka tidak sempat ikut dalam proses. Tadi paling tidak mereka tahu bahwa pertimbangan mendasar apa sehingga ibu kota provinsi ini dipindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Iya, mungkin memang prosesnya kali Pak ya. Memang setiap kali pemerintah pusat membuat undang-undang, uji publiknya itu memang sudah dilakukan, tetapi hanya sebatas persyaratan secara legal formalnya Pak ya. Dan wacana juga tidak begitu dipahami oleh publik. Pak, ini pertanyaan Bapak terakhir nih buat Bapak. Pak, Kalsel ini kan sekarang kan sudah menjadi daerah yang dianggap penyangga ibu kota. Kalsel dikenal sebagai lumbung pangan juga, surplusnya di beberapa daerah. Tapi satu sisi juga Kalsel dikenal sebagai lumbung energinya. Bapak tadi bilang kita jangan jadi penonton gitu ya. Dan apa yang harus kita siapkan Pak? Kalimantan Selatan, Banua ini secara umum. Agar nanti ketika misalnya provinsi ibu kota benar-benar dipindahkan, kita nggak hanya menjadi orang yang hanya penyedia saja, tapi juga pelaku. Apa yang harus dilakukan, Pak? Saya kira
miniatur persiapan itu sudah dilakukan oleh Tabalong. Ini Tabalong Pak ya, tapi kalau kita bicara konteks kalsel, tinggal itu aja. Dimaksimalkan di semua kabupaten kota. Semua kabupaten kota. Karena intinya kan supaya kita tidak jadi penonton itu kan kualitas SDM kita harus kita tingkatkan. Kemudian kita harus atur ruang pertanian di mana, ini di mana, ini di mana ya kan. Nah, jadi saya kira berangkat dari apa yang sudah kami lakukan, itu saja yang dilakukan. Tinggal diperluas untuk semua kabupaten kota di Kalimantan Selatan itu. Yang penting kita jangan mengklaim sebagai daerah penyangga, tapi kita tidak ada persiapan sama sekali, ya kan? Nah, sesungguhnya the real penyangga itu Tabalong. Nah, oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan petinggi-petinggi pemerintahan ya. Saya pikir sudah saatnya baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ya memberikan perhatian yang lebih besar kepada Kabupaten Tabalong. Perhatian. Perhatian dalam bentuk apa Pak? Artinya misalnya jalan ya. Nah, jalan-jalan nasional kan sekarang oleh Kementerian PU melalui Balai Jalan. Di Tabalong itu di dalam kota aja jalan nasional masih. Babak belur juga. Ya kan? Karena lebih kapasitas tonase. Termasuk yang kegiatan-kegiatan lain. Jadi saya kira kita jangan berkutat di bahwa kita daerah penyangga. Jangan bermain di wacana. Nah, betul. Jadi harus segera dikonkretkan bagaimana bentuk perhatian itu. Betul. Dan sudah adakah Pak, menurut Bapak, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota lainnya menyatukan visi dan kesepahaman untuk kumpul dalam satu forum misalnya, ayo ini gimana nih? Ya kan? Kita mau apa nih? Kabupaten ini fokusnya kemana? Ini kemana? Sudah ada kan itu Pak? Itu yang ditunggu. Itu yang kita tunggu. Tunggu Pak ya. Oke. Itu yang kita tunggu. Karena memang ini sebuah sebuah wacana yang tidak bisa ditarik ulur ke belakang lagi. Dan sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri aja Pak ya. Dan Tabalong udah bersiap untuk itu. Ya. Oke, Pak Bupati, terima kasih banyak bincang-bincang kita walaupun cuma sekitar durasinya nggak terlalu panjang ya. Tapi ini menjadikan satu informasi menarik buat masyarakat bahwa Tabalong sebagai daerah yang paling berdekatan langsung dengan wilayah ibu kota negara baru yang saat ini sudah dipersiapkan, sudah melakukan berbagai hal yang seharusnya dipersiapkan. Salah satunya SDM dan juga termasuk kesiapan pangan tadi Pak ya. Dan yang nggak lupa juga pendidikan tadi. Baik Pak Bupati, terima kasih banyak kesempatan dan waktunya udah berbincang dengan kami. Next kita akan mengundang Pak Bupati lagi karena kita perlu tahu juga nih progresnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong terkait dengan progres juga pengembangan dan pembangunan ibu kota negara baru. Karena 2024 kan sudah targetnya harus mulai berpindah Pak ya sebagian pemerintahan gitu ya. Dan kita harapkan nanti wacana pemindahan ini memang membawa banyak manfaat ketimbang mudaratnya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bupati dan kita akan ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.